Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini gua ingin menceritakan satu kasus kriminal yang terjadi di negara Amerika Serikat, dan kasus ini pun terjadi pada tahun 2013. Jadi kasus yang akan gua bawakan ini menceritakan tentang hilangnya seorang ibu dan anaknya nih ya di rumahnya sendiri, yang ternyata nih Jud, lu tahu kagak? Ternyata anak sama ibunya itu bukannya hilang, tapi nih ya mereka berdua ini diistetkan sama bapaknya atau sama suaminya si ibu ini. Dan yang habis pikirnya nih Jud, kok sampai tega gitu ya si bapak ini sampai ngeisdetin anak-anaknya. Kan padahal mah nih ya yang mempunyai masalah ini mereka berdua suami istri nih, tapi kenapa gitu merembet ke anak-anaknya, sampai anak-anaknya ini nih Jud ikut juga diistetkan coba sama bapaknya. Gua aja nih Jud yang ngebaca artikelnya itu sampai sedih kali Jud batinku. Nah, sebelum masuk ke cerita, gua ini mau memperkenalkan dulu nih orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Nah, yang pertama tentunya si korban yang bernama Yesenia Suarez. Nah, dan yang kedua yaitu anak-anaknya. Nah, si Yesenia ini memiliki dua anak. Yang pertama namanya itu Thalia, dan yang kedua bernama Michelle Eliza. Nah, anaknya ini ada yang berumur 9 tahun dan juga ada yang berumur 8 tahun. Nah, selanjutnya ada ibunya si Yesenia dan juga suaminya nih yang bernama Luis Toledo. Nah, jadi kejadian naas ini bermula pada tanggal 23 Oktober tahun 2013 di Deltona, Amerika Serikat. Ceritanya nih ya, awal mulanya ini hubungan mereka ini sudah tidak sehat alias sudah retak nih. Retaknya gara-gara apa? Yang pertama nih ya, suaminya ini yang pertama dia ini selalu nuduh istrinya ini si Yesenia ini berselingkuh. Nah, yang kedua nih Jud, si Luis ini kagak mau bekerja. Bahkan nih Jud, si Yesenia ini sama anak-anaknya kagak pernah diberi nafkah. Jadi nih Jud, di rumah itu si Luis ini hanya main PS, pekerjaannya nih hanya main PS, makan, malas-malasan sama modal meren. Dan yang nyari nafkah itu nih ya, yang nyari duit itu si Yesenia istrinya. Pokoknya mah si Luis mah numpang hidup. Nah, jadi pada tanggal 20 Oktober tahun 2013, ceritanya nih boy, si Yesenia ini dapat tugas nih dari pekerjaannya selama 3 hari keluar kota. Nah, di situ nih ya, si Luis ini bukannya mendukung, dia ini malah mikir macam-macam coba. Malah mikir istrinya ini berselingkuh, bukannya bekerja. Gua tahu ya, lu itu di luar kota 3 hari pasti selingkuh kan, bukannya kerja. Lanjut, otomatis kan di situ si Yesenia ini membela diri kan, bahwa semua tuduhan yang dituduhkan suaminya ini kagak benar. Astaga, lu ini pikirannya kemana wae Luis? Gue ini di sana nyari duit, capek banting tulang. Kalau gue kagak kerja, emangnya siapa yang mau nafkahi Luis? Lu aja malas-malasan kagak mau bekerja, dan sekarang gue kerja bener-bener dan lu nuduh yang kagak-kagak. Nah, setelah itu nih Jud, mungkin si Yesenia ini udah kagak kuat kali ya, udah sakit kali ya batinnya ini. Pas pulang nih ya, pas pulang setelah 3 hari dari pekerjaannya itu mah langsung ya lewat chat si Yesenia ini langsung bilang ke si Luis bahwa dia ini sudah kagak kuat dan ingin meminta cerai. Tapi di situ nih Yud, si Luis ini bukannya merenungi kesalahannya, malah dia ini meremehkan, coba malah mengabaikan chat dari si Yesenia. Sampai akhirnya nih ya pada tanggal 23 Oktober tahun 2013, ceritanya nih ya, si Luis ini menyadap HP si Yesenia. Nah, di HP si Yesenia ini, dia ini ceritanya lagi chatan sama teman kerjanya pria. Nah, mereka berdua pun mau janjian di sebuah restoran. Nah, karena tahu nih ya chatan istrinya ini yang mau janjian sama pria itu yang teman kerjanya itu, di situ suaminya ini langsung emosi. Nah, si Luis pun datanglah ke tempat di mana si Yesenia ini janjian sama teman prianya itu. Nah, di situ nih Jud, di situ di restoran itu mah langsung si Luis ini membuat keributan di restoran itu. Sampai-sampai nih Jud, si Luis ini sampai-sampai dia ini memukul teman pria nih, teman kerja si Yesenia itu. Nah, dan ternyata nih Jud, ternyata di situ si Yesenia ini bukan hanya berdua nih sama teman pria kerjanya itu, tapi ada karyawan lainnya juga di situ tuh. Jadi si Yesenia ini dan karyawan-karyawan yang lainnya itu ada di restoran itu ingin membahas pekerjaan mereka. Nah, karena nih Jud, karena si Luis ini sudah membuat keributan di restoran itu dan tidak bisa ditenangkan, di situ ada salah satu karyawan di restoran itu, dia itu langsung menelpon polisi nih bahwa ada keributan di restoran itu. Nah, singkat cerita nih Jud, setelah polisi datang nih ya, si Luis pun langsunglah pergi nih, langsung kabur
kabur, kagak tanggung jawab, pakai mobil. Nah, singkat cerita lagi nih ya, setelah kejadian itu nih ya, si Yesenia ini tidak pulang ke rumahnya nih, malah dia ini pulang ke rumah ibunya. Nah, karena tahu nih ya si Yesenia ini pulang ke rumah ibunya, di situ disusulah sama si Louis. Nah, sebelum si Louis ini datang ke rumah si Yesenia, ke rumah ibunya, di situ si Yesenia ini sudah menceritakan nih apa yang terjadi hari itu. Hari dimana suaminya ini membuat kekacauan dan membuat malu si Yesenia. Tadi si Bang Louis buat kekacauan di restoran buat gua malu. Nah, ditanyalah sama emaknya, loh emangnya ada apa nak? Si Louis suka nuduh gua yang kagak-kagak dia ini selalu nuduh gua selingkuh padahal kagak ada bukti. Tadi aja nih dia ini buat kekacauan di restoran, bikin gua malu dia nuduh selingkuh gua sama teman kerja gua bahkan teman kerja gua dipukul digablogan sama si Louis. Nah, singkat cerita lagi nih ya, si Louis pun datanglah ke rumah ibunya si Yesenia untuk menjemput si Yesenia. Nah, karena sudah mendengar cerita dari anaknya, di situ ibunya si Yesenia ini langsung nih nanya ke si Louis, tadi Yesenia sudah menceritakan semuanya kejadian hari ini kepada ibu. Katanya lu nuduh-nuduh si Yesenia ini bahwa si Yesenia ini telah berselingkuh dari elu. Sekarang ibu mau tanya, apakah lu punya bukti bahwa si Yesenia ini telah berselingkuh di belakang elu? Kalau lu gak punya bukti, berarti itu fitnah. Dan kenapa sih lu itu selalu nuduh pemajikan lu itu berselingkuh? Dia ini capek nyari duit nih, banting tulang buat ngehidupin elu sama anak-anak elu. Dan elu di sini bukannya kerja atau ngedukung ke istri lu, malah nuduh-nuduh lu selingkuh. Kalau lu gini terus nih ya, bakal nyakitin anak gua terus. Lebih baik lu pisah aja sama si Yesenia. Di situ setelah diomong-omongin gitu nih ya, di situ si Louis ini langsung bilang gini, dia ini janji tidak akan menyakiti si Yesenia lagi. Dia ini mengaku nih bahwa dia ini begitu karena dia ini sangat mencintai si Yesenia. Kalau gua mah kagak percaya bahwa si Louis ini cinta sama si Yesenia. Mana ada coba ya kalau dia ini cinta nih ya ke si Yesenia, kenapa dia ini maksudnya tuh tega gitu ya, tega si Yesenia ini capek sendirian nyari kerja banting tulang nyari duit buat dia sama anak-anaknya. Nah, sedangkan si Louis ini cuma diam di rumah. Dan juga nih ya, kalau dia memang benar-benar cinta ke si Yesenia, kenapa coba si Yesenia sama anak-anak si Yesenia ini diistiadatkan sama dia? Gua mah yakin ya, kalau sampai si Louis ini cerai nih ya sama si Yesenia, mungkin dia ini takut kali ya, takut kagak ada yang nerima dia apa adanya pas udah cerai sama si Yesenia. Kan si Louis ini tipe-tipe orang yang malas kan, kalau diceritain tadi mau kondo lah ya. Oh iya nih Jud, ternyata si Louis ini adalah suami baru dari si Yesenia. Jadi mereka berdua ini nikah belum ada 1 tahunan. Dan anak-anak si Yesenia yang 2 tadi itu ternyata itu adalah anak dari suaminya si Yesenia yang pertama. Nah, si Yesenia ini sama suami yang pertama itu sudah lama cerainya. Bahkan setelah mereka berdua bercerai sama suaminya yang pertama itu, kagak pernah diberi nafkah buat anak-anaknya. Nah, setelah diriungkan ya ibu Yesenia, si Yesenia sama si Louis itu, di situ akhirnya si Louis pun sama si Yesenia ini baikan. Si Yesenia mah blow-onnya udah disakitin gitu malah gak mau gitu diajak baikan. Udah benar-benar dia ini langsung cerai lah. Jangan baikan-baikan. Udah tahu nih ya di depan mata nih ya itu bahwa si Louis ini benar-benar mau manfaatin si Yesenia doang, manfaatin tenaga sama uangnya doang. Kalau gue mah jadi si Yesenia udah itu dibuang ke laut langsung cerai. Dan lu nih Jud, menurut lu nih ya, kalau lu di posisi si Yesenia, lu lebih baik berdamai atau lebih baik langsung cerai aja? Kalau gua mah langsung cerai dah. Nah, setelah mereka ini berbaikan nih ya, di situ si Yesenia ini disuruh ibunya ini untuk menginap beberapa hari di rumah ibunya, karena ibunya ini di situ udah melihat nih bahwa si Louis ini masih emosi. Dan juga nih ya, mungkin ibunya si Yesenia ini meminta si Yesenia ini tidur dulu di rumah ibunya ini untuk agar si Louis ini menenangkan pikirannya dulu nih supaya dingin. Dan lu tahu nih Jud, di situ si Yesenia ini bukannya nurut ya untuk tidur di rumah ibu
ibunya, malah dia ini kagak maunya di rumahnya aja. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, pada pagi hari, menurut keterangan emaknya si Yesenia, bahwa emaknya ini nih ya, nge-SMS si Yesenia nanyain kabar, tapi di situ tuh kagak dibalas sama si Yesenia. Nah, di situ emaknya ini masih berpikir positif nih, mungkin saja si Yesenia ini udah berangkat bekerja. Tapi pas sore harinya, karena SMS emaknya ini kagak dibalas-balas, nah di situ emaknya ini langsung nelpon ke si Yesenia sampai beberapa kali, tapi sayangnya tidak ada jawaban dari si Yesenia. Nah, udah gitu nih, ibunya pun langsunglah nelpon ke si Luis, menantunya, dan akhirnya langsung diangkat sama si Luis nih. Dan pertama kali pertanyaan emaknya ini, dia ini langsung nanya keberadaan si Yesenia. Kenapa HP-nya ini kagak diangkat-angkat? Akhirnya lu ngangkat telepon gua. Luis, gua mau tanya sama lu. Tadi gua nelpon si Yesenia tapi kagak diangkat-angkat. Dia baik-baik aja kan? Dan lu tahu di situ si Luis ini ngejawab jawaban yang tidak terduga lah, tidak terpikirkan sama sekali. Di situ si Luis ini bilang ke emaknya si Yesenia bahwa si Yesenia ini telah kabur sama selingkuhannya. Nah, mendengar hal itu, emaknya si Yesenia ini nih Jud, langsung khawatir dan telepon menantunya itu langsung dimatiin. Soalnya apa? Soalnya nih ya, emaknya ini tidak berpikir si Yesenia ini kabur dari rumah. Dan untungnya nih ya, ibunya si Yesenia ini kagak percaya omongan dari menantunya. Udah gitu nih ya, ibunya si Yesenia ini langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi. Nah, singkat cerita lagi, polisi pun akhirnya datanglah ke rumah si Yesenia. Nah, menurut pihak kepolisian nih Jud, menurut pihak kepolisian nih ya, saat polisi ini mendatangi rumah si Yesenia, polisi ini mencium aroma pembersih lantai yang sangat menyengat. Dan saat menggeledah rumah si Yesenia, di situ polisi menemukan 3 botol pembersih lantai yang berada di kamar mandi. Dan juga nih Jud, di situ nih ya, polisi pun di situ menemukan bercak darah di daerah kamar mandi itu. Dan hasil penemuan itu, di situ si Luis pun langsunglah dibawa ke kantor polisi. Nah, saat si Luis ini ditanya-tanyai sama polisi tentang si Yesenia, dia ini jawabannya itu tidak tahu terus. Kayak ditanyai di mana keberadaan si Yesenia, kapan terakhir bertemu si Yesenia. Nah, di situ jawaban si Luis ini, dia ini tidak tahu terus. Nah, setelah didesak-desak dan diinterogasi nih ya, kurang lebih dari 30 jam, akhirnya si Luis pun ngaku bahwa dia yang telah mengistetkan si Yesenia sama anak-anaknya. Ternyata nih Jud, setelah pulang dari rumah ibunya si Yesenia, di situ si Luis ini langsung nyerang, menikam si Yesenia dari belakang pas udah ada di dalam rumah si Yesenia itu. Nah, pas si Luis ini sedang mengeksekusi si Yesenia, di situ nih ya, di situ tiba-tiba katanya anak-anaknya si Yesenia ini lihat nih kejadian itu. Nah, di situ menurut keterangan dari si Luis nih ya, karena takut menjadi ancaman nih ya anak-anaknya si Yesenia itu, dia pun akhirnya sekalian mengistetkan anak-anaknya si Yesenia. Menurut si Luis nih ya, katanya dia ini sebenarnya tidak ada niatan untuk mengistetkan anak-anaknya si Yesenia. Nah, karena anak-anaknya ini melihat kejadian itu dan juga takut menjadi sebuah ancaman ya bagi si Luis, akhirnya si Luis pun mengistetkan anak-anaknya juga. Nah, setelah menceritakan semua kronologinya nih ya, di situ si Luis pun ditanya nih sama polisi, cina, sekarang mayat-mayat itu dikubur di mana? Dan lu tahu jawaban si Luis apa? Jawabannya tuh gini coba, bahwa dia ini tidak akan pernah memberitahu di mana jasad-jasad mereka. Kan haram jadanya, kagak ada nyesel-nyeselnya coba. Nah, setelah itu si Luis pun langsunglah ditarik nih, langsunglah disidang. Pasti sidang nih ya, pasti tanya lagi di mana jasad-jasad istri sama anak-anak tirinya itu. Di situ si Luis ini kekeh nih sama pendiriannya bahwa dia ini tidak akan pernah memberitahu di mana jasad-jasad mereka. Nah, singkat cerita, si Luis pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya jaminan bebas. Dan juga nih ya, jasad si Yesenia sama kedua anak-anaknya itu sampai sekarang juga nih Jud, jasad itu belum juga ditemukan. Ya Allah, menikuat kasihan ya, pasti mayatnya itu kagak tenang.